Pernahkah kamu mendengar tentang stres? Apakah stres itu? Apakah penyebab stres itu? Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental beban kehidupan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya stres yaitu 1. Pekerjaan, beban kerja yang berat, tenggat waktu yang ketat, tuntutan yang tinggi, dan kurangnya kendali atas pekerjaan dapat menyebabkan kondisi ini. Konflik antara tuntutan kerja dan kehidupan pribadi juga dapat meningkatkan risikonya. 2. Masalah keuangan, ketidakstabilan keuangan, hutang yang menumpuk, atau masalah keuangan lainnya dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan secara signifikan. 3. Perubahan hidup, perubahan besar dalam hidup, seperti pernikahan, perceraian, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau kematian seseorang yang dicintai, dapat menjadi sumber stres. 4. Konflik interpersonal. Konflik dalam hubungan interpersonal, baik di tempat kerja, dalam keluarga, atau di lingkungan sosial, dapat menyebabkan kondisi ini. 5. Mengidap penyakit. Penyakit serius, cedera, atau kondisi kesehatan kronis dapat menyebabkan kondisi ini. Baik rasa sakit fisik maupun perubahan dalam kualitas hidup dapat menjadi sumbernya. 6. Lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial seperti isolasi sosial, kekerasan, diskriminasi, atau tekanan sosial dapat memicunya. Lingkungan yang tidak aman atau tidak stabil juga dapat meningkatkan risikonya. 7. Perubahan lingkungan. Penyebab selanjutnya adalah perubahan lingkungan yang drastis, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau polusi lingkungan, dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan. 8. Tuntutan keluarga. Tuntutan yang tinggi dalam peran sebagai pasangan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya dapat menciptakan kondisi ini. Perubahan dalam dinamika keluarga atau tanggung jawab yang berlebihan juga dapat meningkatkan risikonya. 9. Ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian dalam karir, pendidikan, atau kehidupan secara umum dapat menyebabkan stres. Rasa tidak aman dan kekhawatiran tentang masa depan dapat menciptakan ketegangan emosional. Ada beberapa pendapat ahli yang menyebutkan faktor penyebab stres, di antaranya adalah Sentot Imam Wahyono yang menyatakan faktor penyebab stres adalah yang pertama faktor lingkungan yaitu ketidakpastian keadaan lingkungan seperti ekonomi, keamanan, sosial dan lain-lain di mana seseorang tinggal. Kedua faktor organisasi, yaitu tuntutan peran dalam dunia kerja yang melibatkan organisasi dan segala aturan di dalamnya seperti rekan kerja, kepemimpinan, dapat menjadi potensi stres. Dan yang ketiga faktor individu, adalah segala yang berkaitan dengan pribadi individu itu sendiri seperti kehidupan pribadi dan karakteristik kepribadian bawaannya. Terdapat dua jenis stres berdasarkan respon dari individu yaitu satu distres, adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman yang menimbulkan perasaan negatif. Dan kedua adalah stres, adalah penilaian stres sebagai peluang atau tantangan yang memunculkan perasaan positif. Stres sangat berdampak bagi kehidupan kita dan dampaknya tidak hanya mengganggu secara kejiwaan seperti kecemasan, tetapi juga dapat berakibat pada kesehatan fisik dengan gejala timbulnya insomnia, sakit kepala, tukak lambung, diare dan lain-lain yang merupakan dampak buruk dari stres. Menurut Lazarus dan Folkman, strategi coping terbagi menjadi strategi yang berfokus pada masalah yaitu suatu tindakan yang diarahkan pada pemecahan masalah yang menjadi penyebab stres.
Dan yang kedua, strategi coping yang berfokus pada emosi. Dalam strategi ini yang dilakukan adalah memodifikasi emosi tanpa melakukan usaha mengubah stresor secara langsung. Strategi ini diterapkan jika kita merasa tidak mampu merubah stresor dan hanya dapat menerima karena kita tidak mampu mengubah keadaan penyebab stres. Teman-teman, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stres yang mungkin kita hadapi dalam keseharian kita. Pertama, kembangkan diri. Kedua, selalu berusaha berpikir positif. Ketiga, self-care atau merawat diri. Keempat, berusahalah terbuka jika menghadapi permasalahan yang sulit, baik dengan keluarga atau dengan profesional. Dan kelima, jangan lupa selalu berdoa mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa.